Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat peta kurva kepuasan sama, maka di sini menunjukkan seperti ini. Menunjukkan seperti ini adik-adik, bahwa ketika seorang konsumen membeli dua kombinasi barang yang berbeda, maka di sini kurvanya berbentuk seperti ini. Bagaimana di sini ketika konsumen ingin memiliki volume yang banyak tentang makanan, maka di sini garisnya ada. Atau ketika konsumen memiliki keinginan tentang bagaimana dia ingin memiliki kepuasan pada pakaian, maka tingkat makanannya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk daripada peta kurva kepuasan yang sama di dalam bahasan ini, ya. Kemudian kita di sini ada setiap kurva kepuasan sama menggambarkan tingkat kepuasan tertentu. Semakin tinggi kurva kepuasan sama, maka semakin tinggi kepuasan yang dicapai. Semakin tinggi kurva kepuasan yang sama, maka semakin tinggi kepuasan yang dicapai. Kurva U1 kepuasan lebih rendah dari kurva U2. Demikian juga kurva U3 kepuasannya diberikan lebih rendah dari U4. Jadi ini gambaran dari tingkat kepuasan daripada tingkat kepuasan yang sama. Adik-adik yang dirahmati Allah, ini halaman 103. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada efek perubahan harga atas permintaan. Efek perubahan harga atas permintaan. Di sini kita bacakan apa yang terjadi jika harga barang mengalami perubahan. Perubahan harga, misalkan saja harganya mengalami kenaikan, maka kenaikan harga tersebut akan menurunkan daya beli konsumen. Jadi pengaruh besar di dalam teori ekonomi bahwa ketika harga naik dengan signifikan tinggi, maka daya beli akan rendah atau tingkat permintaan akan rendah. Sehingga jumlah barang yang bisa dibeli bertambah sedikit jumlahnya. Misalnya harga setiap piece makanan itu 5.000, ketika masih harga normal, maka dengan uang 100.000 kita masih dapat membelikan makanan itu sebanyak 20 piece makanan. Tetapi ketika harganya sudah naik dengan signifikan, misalnya harga makanan per piece-nya 10, maka volume yang dapat dibeli dengan uang 100.000 itu hanya sebanyak 10 piece makanan. Jadi itu pengaruh besar dari kenaikan harga dan pengaruh besar daripada permintaan akan harga. Karena sekali lagi bahwa harga juga ditentukan atau kemampuan daya beli juga ditentukan oleh pendapatan para konsumen. Misalkan ini seperti contoh sebelumnya, konsumen memiliki anggaran sebanyak 100.000, kemudian jika harga makanan 5.000, maka di sini akan mendapatkan 20 piece. Dan apabila pakaian itu harganya 20.000, maka dia akan mendapatkan 5 piece. Jadi kalau dikombinasikan makanan 12, maka konsumen akan mendapatkan 2 piece pakaian. Jadi jika harga naik secara signifikan, maka pengaruh besar terhadap volume yang dapat dibeli oleh konsumen semakin sedikit. Dan jangan lupa bahwa permintaan akan barang tentu akan mempengaruhi daripada kenaikan harga tersebut. Di sini dapat dilihat pada halaman 105, adik-adik. Pada halaman 105 di sini dapat dilihat
pengaruh besar daripada kenaikan harga terhadap permintaan dan volume yang didapat oleh konsumen. Gambar di atas garis A adalah garis anggaran awal, yaitu 100.000, yaitu sebesar 100.000. Kombinasi yang dapat dibeli sebanyak 12 makanan dan 2 piece pakaian. Karena harga pakaian mengalami peningkatan, maka jumlah pakaian yang dapat dibeli tentu saja berkurang. Sehingga di sini garis anggaran bergeser ke kiri, yaitu dari garis AB bergeser ke kiri ya. Demikian juga halnya jika harga pakaian turun, maka garis anggaran bergeser ke garis AC. Jadi ini menunjukkan volume yang dapat dibeli oleh konsumen akan barang dan jasa ketika perubahan harga. Ketika harga naik, maka di sini garisnya akan menunjukkan seperti ini. Ketika harga turun, maka garisnya akan seperti ini. Jadi di sini ketika harga naik, maka ini adalah ketika harga normal, ketika budget pertama dengan harga 5.000 untuk pakaian, makanan dan 20.000 untuk pakaian. Tetapi ketika harganya naik, maka di sini konsumen hanya dapat membeli di garis ini. Adik-adik yang dirahmati Allah, semakin sedikit volumenya. Tapi ketika harganya turun, misalnya pakaian menjadi 10.000, maka konsumen akan mendapatkan digambarkan di dalam garis AC. Nah, seperti itu sahabat. Adik-adik yang dirahmati Allah. Di sini akibat perubahan pendapatan konsumen seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya akan berpengaruh pada bertambahnya atau berkurangnya jumlah yang dapat dibeli oleh konsumen atas barang dan jasa tersebut ya. Jadi di sini dapat dilihat di gambar 8.5 garis yang anggaran pengeluaran jika pendapatan berubah ya. Garis anggaran jika pengeluaran jika pendapatan berubah di sini ya. Jika pendapatan berubah di halaman 106 dan halaman 107 ini menunjukkan sebagai contoh pembahasan sebelumnya, dimisalkan konsumen membeli makanan dan pakaian dengan harga masing-masing 5.000 dan 20.000. Jika pendapatan konsumen hanya 100.000, maka konsumen hanya dapat mengkonsumsi 12 makanan, 2 piece pakaian. Garis anggaran akan memotong kurva kepuasan sama pada titik M. Di sini akan memotong kepuasan sama pada titik M. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan dari pembahasan tentang di bab ke-8 ini akan semakin menambah wawasan kita pada teori utilitas kepuasan, pada analisis kepuasan yang sama ketika seorang konsumen mengkombinasikan keinginan untuk memiliki dua barang jenis yang berbeda dengan pendapatan yang sudah tentu atau sudah tertentu, budgetnya sudah tertentu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita adik-adik. Amin. Dan mudah-mudahan kita selamat dari wabah yang sedang mengguncang dunia ini. Kita selalu berdoa, bersyukur, dan jangan lupa bersolawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.